Halo CDC, welcome to CDC Online Service hari ini. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan saudara semua di sini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, hari ini di minggu pertama di awal bulan, di mana kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu saya mengajak dan mengundang saudara-saudari dapat mempersiapkan terlebih dahulu untuk anggur dan roti. Bagi saudara yang tidak memiliki anggur, dapat mengganti dengan sirup ataupun teh tawar. Saudara oski, saudara dapat menggantinya dengan teh tawar. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan buku tulis, karena kita ingin mencatat apa yang ingin Tuhan pesankan kepada setiap kita. Sebelum kita beribadah, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu. Pada hari ini kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Supaya tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari awal sampai dengan akhir, Engkau yang memberkati setiap para volunteer yang bertugas hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, bahkan setiap perjalanan ibadah nanti juga bisa berjalan lancar, dari jaringan sampai dengan provider yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau praise-kan, kita mau katakan, hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan sukacita. Amin.
bersukacita selamanya. Amin. Sekali lagi katakan dia Allah yang selalu mendampingi setiap langkah kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku, Thank you Lord. berikan kekuatan dengan roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, kau baik Tuhan. Akan menyembah Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan selalu ada bersama kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita mau naikkan satu pujian ini. Mari kita nyatakan lagu ini. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me
bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah dalam memuji dan memuliakan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Bagi Bapak Ibu maupun saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa maupun bimbingan konseling, kami siap membantu. Itu saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Kontak person di sana, saudara dapat menghubungi nomor tersebut. Mari kita satukan hati dan berdoa untuk setiap kebutuhan jemaat dengan syukur doa bangsa dan negara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan kami sepakat membawa setiap kebutuhan jemaat ke dalam tangan Yesus. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dengan sepakat dengan bila-bila Yesus saja Tuhan yang mampu menyembuhkan dari segala penyakit yang alami. Percaya Tuhan dalam kuasa-Mu saja Tuhan dan terjadi. Saat ini kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga supaya hubungan antara suami istri maupun orang tua dengan anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Dan jemaat juga diberikan hikmat Tuhan, bukan ide maupun kreativitas dalam mengalami pemulihan keuangan dalam Yesus. Dan juga mau berdoa juga Tuhan mengucap syukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa-masa pandemi ini juga Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sungguh ajaib dalam kehidupan setiap jemaat. Saat ini kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta. Berdoa dengan sepakat untuk Pak Jokowi beserta jajarannya Tuhan agar selalu diberikan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seturut sesuai dengan kehendak usaha dia. Juga berdoa juga Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih untuk pandemi COVID-19 yang terkendali, melakukan pemerintah menetapkan antisipasi dari masyarakat tetap taat terhadap prokes serta vaksinasi dan berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Juga berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan serta lapangan pekerjaan dengan tolong semakin membaik dan kuat dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami. Diberikan kesatuan hati untuk Polri dalam menjaga keamanan dan keputusan kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Haleluya. Amin.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu pada hari ini yang akan membagikan firman-Mu, yang urapi Tuhan, biar setiap firman yang akan dibagikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan juga berkati Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Bapa, biar kami semuanya boleh mudah memahami dan semuanya boleh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom semua jemaat CDC, baik di Depok, di Bogor. Kita sama-sama hari ini kita bisa beribadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama ibadah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam kisah di Efesius, kisah kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih itu pemberian dari Tuhan. Semua itu pemberian. Kita merasakan ada satu kasih karunia itu pemberian dari Tuhan kepada semua orang atau kepada semua manusia yang sebenarnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semua masuk di dalam pertandingan, tentunya di dalam perlombaan atau pertandingan ada satu yang katakan tuh hadiah yang kita tunggu-tunggu, yaitu hadiah. Hadiah ini yang kita nanti-nantikan. Semua kita persiapkan untuk kita bisa berlomba. Mungkin persiapkan waktu, tenaga, bahkan latihan tiap hari sampai kita mencapai titik yang prima. Itu sesuatu yang kita harus upayakan, kita harus usahakan supaya kita berhasil di dalam pertandingan mendapat satu juara. Yaitu juara pertama, kita akan dapat hadiah yang nomor 1. Juara kedua, kita dapat hadiah yang nomor 2. Dan seterusnya. Itu adalah satu usaha kita. Bahkan kita, kalau kita gagal, kita akan dapat apa-apa. Ya, itu menjadi satu pertandingan. Ada menang dan ada kalah. Itu sesuatu yang biasa. Tentunya, pada hari ini pun kita belajar ketika kita di dalam masuk dunia usaha, dunia pekerjaan. Kalau kita ada promosi, tentunya kita dengan meningkatkan karir, ya kita dinilai. Tentunya di bulan-bulan Desember ini biasanya ada satu penilaian, promosi. Tentunya ini yang membuat kita tuh berprestasi atau tidak. Di sini yang kita kadang-kadang pada akhirnya kita bisa dapat prestasi yang terbaik. Dan bahkan kita dapat sesuatu gaji yang meningkat. Nah, begitupun kita kerja juga dapat upah. Ketika kita rajin kerja terus kerja, dan kita dapat upah. Nah, ini adalah usaha kita semua yang kita dapat semua. Ya, tapi kasih karunia itu beda. Pemberian Tuhan yang menyelamatkan. Saya renungkan ini firman Tuhan ini. Kasih karunia itu pemberian Tuhan kepada semua orang, termasuk saya dan semua saudara-saudara yang mendengar hari ini. Kasih karunia itu pemberian Tuhan yang menyelamatkan. Pemberian Tuhan, sekali lagi, pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Kita renungkan firman Tuhan ini di Efesius 2 ayat 1-10. Ya. Paulus menulis ini, menjelaskan mengenai perubahan yang mulia yang dikerjakan dalam diri orang-orang di Efesus. Perubahan yang terjadi diri orang-orang di Efesus. Ini yang Paulus menulis seperti ini. Oleh kasih karunia yang mengubahkan. Jadi oleh kasih karunia. Sebenarnya dari ayat 1 kita bicara tentang kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, sekali lagi, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging,
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ini menggambarkan jemaat di Efesus ini ada satu dibilang jemaat yang orang-orang yang durhaka, orang-orang yang malang hidupnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 4. Next. Yes. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan ayat 6, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ada satu tempat di surga. Ayat 7, supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan itu juga bukan hasil kerja kita, ya, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah, ya, bermegah diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berikutnya, ya, ini menggambarkan kalau kita baca di Efesus, ya, ini menjadi gambaran orang-orang yang durhaka, orang-orang yang malang, ya, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Katakan di sini bahwa kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Jadi itu kita ada dosa, kita tidak lagi bisa dekat dengan Tuhan. Kita mati, kita nggak boleh hidup, walaupun fisik ini hidup, tapi roh kita mati. Ya, kembali lagi tubuh kita merasakan kita bisa gerak, bisa berjalan dan lain-lain, tapi ada sesuatu kita kehilangan. Kita ada dosa di situ. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati puasa kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa ini iblis, ya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka, ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, berarti hawa nafsu roh jahat, ya, hawa nafsu dosa di situ, menuruti kehendak daging, menuruti kehendak dosa. Pikiran kita tuh jahat di sini, ya, pikiran kita jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Ini digambarkan bahwa orang-orang malang, orang-orang durhaka, ya. Nah, kembali lagi, bagaimana orang hidup di luar kasih karunia? Berikutnya, ya. Nah, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah dan hidupnya di luar kasih karunia? Semua orang di luar tanpa Kristus hidupnya dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Amin. Yes. Pikiran mereka dibutakan oleh iblis terhadap kebenaran. Mereka diperbudak oleh dosa, menjadi hamba dosa, dan dorongan tabiat berdosa. Kondisi rohani tidak diperbaharui. Mereka tidak mengerti kebenaran, tidak dapat menerima kebenaran, dan jauh dari Tuhan, ya. Dan keadaannya malang, ya. Keadaan malang itu seperti apa? Tidak dapat menerima janji-janji Tuhan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini, ya. Ini gambaran orang yang malang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tentunya kita
hari ini kita belajar untuk bagaimana kita mendapat satu kasih karunia berikutnya. Ya, saat manusia berada di atas kesuksesan, sekali lagi, saat manusia berada di atas kesuksesan, di dalam kemampuan ekonomi, tentunya orang itu bisa merasa mampu, kemudian berjaya, berkarir, apalagi segala sesuatu tersedia. Ya, ini menggambarkan kekuatan ekonomi yang luar biasa, segala sesuatunya ada. Mau beli apa aja ada. Wow, itu segala sesuatu yang menggambarkan kekuatan manusia. Ya, kemudian di dalam pikirannya berpikir itu bahwa napas kehidupan pun ya ada dengan sendirinya. Kemudian kesehatan, kekuatan, kepandaian, kemampuan datang dengan sendirinya. Ya. Dan di sini manusia cenderung lupa diri, seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Manusia ini jatuh ke dalam kesombongan. Manusia itu mengandalkan dirinya sendiri. Ini yang digambarkan bahwa saat manusia berada di atas kesuksesan, kadang-kadang dia merasakan ini hasil jerih payahnya. Ini hasil upayanya sendiri, kemampuannya sendiri. Jadi dia lupa sama Tuhan. Kembali lagi saya kemarin itu 1 minggu yang lalu, saya membaca sebuah artikel. Artikel ini ditulis, ya kira-kira ada orang yang menghina Tuhan. Bagaimana kehidupan orang yang menghina Tuhan? Ini digambarkan. Ini sesuatu yang top, yang dibilang tuh artis-artis yang terkenal. Ya bahkan ini menjadi top. Apa aja dia punya, segalanya dia punya. Ya, ini satu kisah. Marilyn Monroe sebelum meninggal, Marilyn Monroe pernah didatangi oleh seorang pendeta yang bernama Billy Graham. Pendeta kemudian mengungkapkan maksud kedatangannya kepada Marilyn Monroe bahwa dirinya mesti menyampaikan sebuah hal yang diutus oleh Roh Kudus. Lalu apa yang dikatakan Marilyn Monroe? Marilyn Monroe berkata, "Maaf, saya tidak butuh Yesusmu." Tak berselang lama, ia ditemukan meninggal dunia di apartemen. Ini menggambarkan bahwa dia menghina Tuhan. Dia nggak butuh Yesus. Ya. Kemudian salah satu penyanyi yang terkenal, salah satu personel dari The Beatles, John Lennon, yang dikenal sebagai orang jenius dalam hal mengaransemen dan membuat lagu. Ini terkenal sekali. Ya. Ia pernah berbicara kepada sebuah media yang mewawancara bahwa The Beatles lebih dikenal ketimbang Yesus. The Beatles lebih dikenal ketimbang Yesus. Ini kata dia. Bahkan dirinya berkata, siapa yang akan tenggelam lebih dahulu? Apakah Yesus atau ajarannya atau The Beatles? Wow, ini kesombongan manusia. Ya, satu lagi, ya ini salah satu yang membuat kapal Titanic. Titanic ini Thomas Andrew, ya. Kapal yang sangat fenomenal di zaman itu, ya. Sangat benar-benar tuh mewah dan modern. Tektonik dibuat dari bahan baku yang terbaik, ya. Material yang terbaik sehingga pembuatannya merasa kapal tersebut kuat terhadap serangan dan bahaya apa saja. Karena itu Thomas Andrew dengan percaya diri mengungkapkan bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Bahkan oleh Tuhan sekalipun. Inilah gambaran ketika manusia itu ada di atas. Dia tidak lagi ingat Tuhan. Bahkan dia menghina Tuhan. Ini gambaran manusia. Berikutnya, kita sesuatu yang benar-benar itu kita belajar, ya. Belajar dari Mazmur. Adapun manusia hari-hari ini seperti rumput. Rumput itu ya tanaman yang kecil, ya. Seperti bunga di padang, demikian ia berbunga apabila angin melintasinya. Maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
menggambarkan manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah seperti rumput, ya, yang dikatakan sebentar ada pagi, sore tiup angin itu hilang bunga-bunga di ladang, seperti itu. Dan sangat singkat kehidupan manusia, sangat singkat. Kita belajar dari hal ini, kita menyadari ya bahwa manusia itu makhluk yang lemah, manusia itu hidupnya singkat, ya. Nah, ini kita belajar. Berikutnya, nah, grace atau dikatakan kita beroleh kasih karunia. Ya, apa arti kasih karunia atau grace? Adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Tidak pantas, ya. Jadi kembali lagi, ini manusia kita menyadari ya bahwa hidupnya terbatas, sangat singkat, tapi kasih karunia ini Tuhan berikan. Kasih karunia itu dihubungkan dengan keselamatan Allah kepada manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia, semua orang, ya, manusia. Tentunya ini yang kita harus belajar, ya. Efesus 2 berikutnya, ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekali lagi, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, ini yang kita sebenarnya sudah mati, ya, karena dosa, tapi Allah telah menghidupkan, ya, bersama-sama dengan Kristus. Kita tahu ini kita sebenarnya sudah mati itu rohnya mati, ada di alam maut, ya. Kita ada di tempat yang gelap, ya, tidak lagi ada kehidupan di sana. Tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan. Jadi kita dibangkitkan juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia. Ada satu kebangkitan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita belajar. Ada 3 langkah yang kita bisa menerima kasih karunia yang menyelamatkan. Next, ya. Ada 3 langkah kita bisa menerima kasih karunia yang menyelamatkan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dengan iman. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman yang telah memberi keselamatan. Yang kedua, bertobat, meninggalkan dosa, ya, bertobat. Yang ketiga, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya akan uraikan berikutnya. Yang nomor pertama, ya, Efesus 2, ya, dikatakan ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman Tuhan ini saya sangat suka, karena saya ingat terus bahwa semua hidup ini karena anugerah atau kasih karunia. Kita boleh menerima keselamatan itu karena kita ada satu iman, percaya kepada Yesus. Ya, taruhkan imanmu kepada Yesus. Ya, kenapa dibilang tuh iman, ya, yang menyelamatkan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap sama Yesus. Kita nggak pernah lihat Yesus, nggak bisa melihat wajah demi wajah dengan wajah. Kita nggak bisa, ya, seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri, ya.
Kita nggak layak untuk bermegah diri. Semua itu mestinya kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Ini yang kita harus belajar pada hari ini. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman. Ini kuncinya sebenarnya. Ketika kita bisa menerima kasih karunia itu, kita percaya. Taruhkan kepercayaan kita sepenuhnya untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Kembali lagi, kita diingatkan tentang hal ini. Yang kedua, kita bertobat, Bapak Ibu. Ya, kita bertobat. Bertobat meninggalkan dosa. Ya, kita harus meninggalkan dosa. Ini langkah kita. Ini tindakan kita. Bertobat itu dari berbalik dari kehidupan lama, dari tempat yang kegelapan. Kita mencari tempat yang terang. Ini yang kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Pertobatan adalah persyaratan Tuhan bagi orang-orang di zaman kasih karunia. Ini satu persyaratan. Dan dikatakan Tuhan bilang seperti ini, Lukas 5 ayat 32, Aku datang bukan memanggil orang benar. Sekali lagi, Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kembali lagi, pada saat kita berdosa, kita melakukan dosa, kita kadang-kadang mendapat satu tuduhan, aduh, aku tidak layak datang kepada Tuhan. Aku tidak benar hidupnya untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan kali ini memanggil semua orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Kita hanya melakukannya simple. Kita melakukannya dengan mudah, yaitu bertobat, percaya dan bertobat. Ini dua langkah kita lakukan seperti itu. Ya, kita lakukan seperti itu. Mengapa kita harus bertobat? Dikatakan seperti itu. Berikutnya. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi di ayat 9, Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ini tindakannya, bertobat dan mengaku, aku salah ini Tuhan, aku orang berdosa. Ya, maka Tuhan itu adil dan setia. Ya, Dia ampuni semua dosa kita. Ini yang kita dapatkan. Ya, kalau ketika kita bertobat, meninggalkan dosa, kita beroleh kasih karunia dari Tuhan. Amin. Ya, yang menyelamatkan. Yang ketiga, kemudian kita tahu bahwa Efesius 2 ayat 10, karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik untuk next ya? Berikutnya, kita melakukan pekerjaan baik. Kita tahu kita ini buatan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita diciptakan ya adalah ciptaan baru ya. Bahkan bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai orang-orang kudus ya. Manusia baru, ciptaan baru, Allah yang menciptakan. Di sini dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 ya, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang kita dapat, ciptaan baru. Kita diganti, jadi baju yang lama diganti dengan baju yang baru. Ya, kita mendapat satu kehormatan dari Tuhan. Kita diciptakan. Apa yang diciptakan? Apakah tubuh kita dirubah?
hidungnya jadi lebih mancung kah? Atau matanya lebih bagus? Tidak, bukan seperti itu. Tapi Tuhan ubah adalah rohnya. Ya, roh kita ada Roh Kudus di sana. Ya, jadi melakukan pekerjaan baik di dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, menurut daging artinya daging itu ya menurut perbuatan dosa, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Kembalikan bahwa kita punya keyakinan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia yang menyelamatkan. Kemudian kita bertobat dan kita juga mau melakukan perbuatan baik apa yang dimau oleh Tuhan. Ini yang kita harus lakukan ketiga poin ini, ya. Jadi kita belajar dari perbuatan baik berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan baik, kebaikan itu berasal dari kata agathos. Ini bahasa Yunani, ya. Artinya baik, bermanfaat, berguna, bagus. Jadi apa yang kita kerjakan kalau kita baik, berguna, bagus, ya, dan bermanfaat tentunya. Ini pekerjaan baik yang dimaksud Tuhan, ya. Bahwa melakukan pekerjaan baik, salah satu saya mau ambil ada 3 poin yang saya mau ambil, ya. Ini hanya 3 poin. Kita sebagai pelaku firman Tuhan. Kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ini pekerjaan baik di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan itu cermin buat kehidupan kita. Kita ngaca, ya, melalui firman Tuhan ini. Wow, Tuhan, ini aku ini, ya. Firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat firman Tuhan. Begitu kita punya salah, wow, ini salah aku Tuhan. Menurut firman ini aku salah. Sehingga saya berubah. Kemudian memperbaiki kelakuan. Ketika kelakuan kita tuh, wow, kacau. Nah, kita perbaiki. Ya, perbaiki. Kita tanpa disadari. Begitu kita baca firman, merenungkan firman, ya, dan melakukan firman. Ini kita mulai diubah sama Tuhan. Dan dididik orang ini di dalam kebenaran. Jadi Tuhan yang membentuk kita di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan ini manfaatnya sangat besar. Dia mengajar kita. Kita diajar terus-menerus sampai kapan? Selama kita hidup, kita diajar oleh firman Tuhan terus. Ya, kita mau terus belajar. Yang penting kita rasanya punya kemauan untuk belajar. Yang kedua, ya, itu berdoa. Berdoa itu membangun komunikasi dengan Tuhan. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ini aku orang yang lemah Tuhan. Nah, nyatakan semua di dalam doa, keluhan apapun, nyatakan kepada Tuhan. Saya percaya kita semua bisa datang kepada Tuhan. Baik dari semua anak-anak, ya. Kalau anak-anak sekolah minggu kita diajar berdoa, mereka sudah mengenal Tuhan. Kemudian pada saat usia berapapun, kita datang dimanapun berada, kita bisa datang untuk berdoa. Kemudian kita setia melakukan pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan Tuhan yang baik. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi perbuatan baik itu bukan dari hal yang besar. Wow, kalau kita melakukan hal yang besar, kita bisa melayani Tuhan hal-hal yang besar, atau kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat yang besar gitu. Tidak seperti itu. Kita lakukan seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil. Tuhan ajarkan ini. Setia mulai dari perkara kecil. Jadi kalau kita melayani, ya dari apa aja yang kita bisa berikan untuk bisa melayani Tuhan. Apa yang kita bisa menolong orang. Ya, dari hal yang memberi senyum aja itu menjadi satu perkara yang kecil. Ya, kalau kita beri senyum kepada orang lain, kita dimanapun kita bisa berjumpa dengan orang yang baik semua, kita kasih senyum dan mereka juga senang semuanya, ya.
Jadi ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ya, tidak benar juga dalam perkara besar. Banyak orang berpikir, saya harus melayani yang besar-besar, yang bermanfaat, yang berguna, yang besar, baru yang kecil. Salah, Bapak Ibu, salah. Ya, ini kita harus benar-benar tuh belajar dari firman Tuhan ini. Kita belajar dari Nuh, ya. Kita berikutnya. Nah, ini ada gambaran. Saya ngelihat ada 2 kapal besar, ya. Saya ngelihat ini satu nih kapal yang dibuat oleh manusia, dikatakan Thomas Andrew, pembuat kapal tektonik, pernah berkata, ia tidak akan pernah tenggelam. Kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Namun ternyata kuasa Tuhan membuktikan kapal ini tenggelam, ya, menabrak gunung es, ya, tenggelam di Samudra Atlantik. Ini kejadiannya pada tahun 1912. Ya. Ini fenomena, ini menggambarkan bahwa Thomas Andrew bicara, ya, kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Tapi Tuhan nyatakan bahwa dia begitu nabrak gunung es, maka tenggelam. Ya. Tapi kembali lagi, ini manusia yang dibilang tuh Nuh, ya, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang kita belajar dari Nuh ini. Rahasia-rahasia ini yang pada pagi ini tuh kita belajar. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ini dikatakan di sini, catat di sini, bahwa seorang yang benar tidak bercela di antara orang-orang di zaman itu. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kuncinya adalah bergaul dekat dengan Allah. Kita bisa bergaul dengan Allah melalui doa. Kita bisa bangun komunikasi. Ya, kita bisa nyatakan kepada Tuhan. Ya, ini yang kita bangun sebenarnya. Kita bisa mendekat kepada Tuhan, dan hidup kita tidak bercela, tidak melakukan dosa. Ini yang Nuh kerjakan sebenarnya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berikutnya, ya, next. Bagaimana cara Nuh mendapat kasih karunia? Ya, ada 4 poin saya belajar dari Nuh ini. Ya, Nuh ini mendapat kasih karunia dari Allah. Yang pertama, melakukan firman Tuhan. Nuh disuruh membangun bahtera. Ya, disuruh oleh Tuhan, kamu bangun bahtera. Wow, ketika itu coba bayangkan, pada zaman Nuh, mengangkat kayu, kerja keras, semua apa yang Tuhan suruh. Pakai kayunya seperti ini, ukurannya seperti itu, dan semua dia lakukan taat ke apa yang Tuhan suruh. Ya, padahal orang-orang di sekitarnya mengejek. Kenapa kamu bangun kapal, ya, yang besar ini? Ada di tengah-tengah, ada di gunung, ya, bukan di laut gitu. Daerah-daerah laut biasa nelayan itu, tapi ini adanya di gunung. Nah, ini yang Nuh itu begitu melakukan firman Tuhan, banyak ejekan-ejekan, ya, banyak ejekan-ejekan dari sekitarnya menghina dia. Bahkan Nuh tetap berjalan, tetap melakukan firman Tuhan. Kemudian Nuh itu berdoa, selalu berdoa. Dan yang ketiga, setia mengerjakan pekerjaan yang baik. Dia tetap setia dengan keadaan sekitarnya tidak enak, tapi dia kerjakan sebaik-baiknya. Dia berjuang terus, ya, sampai jadi kapal itu. Dan Nuh itu punya hati yang rendah hati. Ya. Yang dimiliki ini ada 4 poin yang kita belajar pada pagi ini. Ya. Bagaimana sekarang kita mendapat kasih karunia. Langkah yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman yang telah memberi keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman
yang telah memberi keselamatan. Yang kedua, bertobat, meninggalkan dosa, buang kehidupan yang gelap, yang dosa yang lama dibuang. Ya, kita berani melangkah seperti itu. Dan yang ketiga, setia melakukan pekerjaan baik dengan segala kerendahan hati. Dengan 3 poin ini, kita pasti menyadari bahwa kita beroleh kasih karunia. Ya, karena kasih karunia itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Kita bisa terima dengan iman, percaya kepada Yesus. Taruhkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini, jemaat CDC, dimanapun engkau berada, ingat, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Dan Tuhan mencari orang-orang yang bukan orang yang benar. Orang yang berdosa dia cari. Jadi kalau kita merasakan hari ini, aku Tuhan, hidup saya masih kurang baik. Hidup saya masih penuh dosa. Katakan ini, saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau datang kepada Tuhan. Bertobat, ya. Ini yang kita harus, langkah-langkah ini kita dengan mudah sebenarnya. Kasih karunia ini diberikan cuma-cuma, ya, cuma-cuma. Kembali lagi, cuma-cuma. Kasih karunia ini bukan murahan. Ketika kata cuma-cuma kita melihat, oh ini murahan. Bukan. Kasih karunia ini ada satu dengan harga yang mahal. Tuhan tebus semua ini. Tuhan ada satu kerjakan di kayu salib. Ya, menebus dosa manusia dengan darah yang mahal. Ya, ini kembali lagi bahwa semua kita rasakan hidup ini anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum ini kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar firman ini tidak berhenti sampai di sini. Kami percaya firman yang diberikan pada jemaat-Mu Tuhan Yesus menjadi kekuatan, bahkan terus merubah hidup mereka Tuhan. Mereka terus merasa Tuhan ada satu pengharapan yang besar. Mereka merasakan ada kasih yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman ini untuk merubah hidup jemaat-Mu yang lebih baik lagi dan menyatakan kasih-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih semua untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi ini, bahwa siapkan untuk roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, air pun jadi. Jadi kembali lagi, siapkan. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anggur dan roti yang ada di tangan kita, kita minta kuduskan Tuhan di dalam nama Yesus. Pisahkan anggur ini Tuhan dari yang lain, roti yang lain, sehingga anggur dan roti ini hanya di dalam nama Yesus. Kudus adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu sejenak. Tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, ya. Ambil waktu. Tuhan ingatkan atau Roh Kudus ingatkan, ada sesuatu dosakah yang kita simpan selama ini? Kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Ambil waktu 1 menit, kita minta ampun kepada Tuhan. Kami persilakan, silakan.
kita angkat roti, tangan kita di atas kepala. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama yang percaya kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani hari ini. Berita pengumuman. Yang pertama, di minggu depan tanggal 12 Desember 2021 ibadah CDC via Zoom online jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Andi Arifianto. Yang kedua, tanpa terasa Natal sudah dekat. Inilah jadwal Natal CDC. Ibadah Natal CDC Bogor onsite Minggu 12 Desember 2001 jam 5 sore. Ibadah Natal CDC Depok onsite Minggu 19 Desember jam 5 sore. Dan ibadah CDC Kids via Zoom itu Minggu 19 Desember 2021 jam 9 pagi. Dan proposal Natal dan laporan penerimaan dana Natal dapat dilihat di layar saudara. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal, silakan mentransfer ke rekening persembahan atas nama Gereja Grace CDC di kota masing-masing dengan memberi keterangan dana Natal. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar saudara. Sebelum kita memberi, mari kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa Tuhan, kami bawa setiap persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tutup bungkus persembahan ini Tuhan, Engkau yang urapi setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Engkau juga Tuhan yang tutup bungkus pemberian ini, agar pemberian ini lihat di hadapan-Mu dan dapat memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali hadir, akan bergabung di CDC, kami mengundang dan mengajak saudara dapat bergabung dalam kelompok Kersel. Itu kelompok saling mempedulikan. Di mana saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Saudara juga dapat bergabung dengan Kersel yang sesuai dengan usia, waktu, bahkan kebutuhan saudara. Kami berharap sekali dapat mengenal saudara lebih lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bye-bye. Ya, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang pimpin. Kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap hati kami, Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengikuti Engkau, Tuhan Yesus. Setiap langkah-langkah Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami beroleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami terus bangkitkan iman percaya kami, Tuhan Yesus. Biar kami dengan iman kami beroleh keselamatan. Tuhan, kami juga mau terus membangun doa, Tuhan Yesus, kehidupan doa di dalam setiap jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Biar mereka, Tuhan, boleh merasakan, Tuhan Yesus, kedekatan dengan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan Yesus, biar mereka lakukan, Tuhan, semua, Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seperti Engkau, Tuhan Yesus, yang Tuhan mau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dari firman-Mu, dan kami berdoa juga jemaat dimanapun berada, Tuhan lindungi. Tuhan, apapun yang Tuhan mereka kerjakan di dalam jemaat ini, Tuhan buat berhasil. Terimalah cinta kasih kita, mengangkat kedua tangan kita, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kita, yang menyertai hidup kita dan persekutuan dengan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan berdoa, katakan amin.